paling penting, apalagi UAS. Siapa sih UAS ini? Di Indonesia aja dibangga-banggakan. Dia itu sebenarnya udah, kalau polisi tahu, sebenarnya dia udah teroris kok. Lihat dari komentar-komentar dia waktu ceramah-ceramah. Ya kan, ISIS apa segala macam, dikira nggak dicatat. Oh, intelijen Singapura ada di mana-mana. Jangan salah, jadi sudah ada aturan main. Makanya TNI nggak komentar kok itu, karena udah tahu aturan main Singapura. Ya, paradigmanya sedemikian rupa. Jadi kita kalau mau masuk negara sana ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Singapura bukan Indonesia. Tunggu dulu. Nah, ini mengapa mereka mau demo? Karena mereka khawatir kalau Somad aja diusir, yang lainnya pasti diusir. Loh, itu masalahnya. Jadi tindakan ini pasti bersayap. Mereka udah punya catatan, nggak mungkin nggak lah. Nggak mungkin. Ya saya tahu persis lah, teman-teman saya itu yang atan-atan Singapura tuh saya tahu semua kok. Mereka sudah mencatat semua kok, orang-orang yang ada di Indonesia ini siapa yang kalau masuk Singapura berbahaya. Karena ketika terjadi masalah security di Singapura, satu kali aja meletus. Hancur Center of Excellence itu karena mereka hidup dari jasa. Lihat dari jasa semua. Jasa bukan hanya di laut. Bahkan itu loh, Flight Information Regulation aja dipegang sama Singapura loh. Ya, yang mengatur penerbangan yang ada di sekitar ASEAN ini. Sampai sekarang aja masih dipegang sama dia. Belum diserahkan sama Indonesia, walaupun Indonesia sudah hampir memenuhi syarat gitu loh. Karena itu aturan main. Jadi kita harus menghormati paradigma negara lah. Negara tetangga. Nggak boleh sembarangan. Nah, kemudian Singapura itu mengikuti doktrinnya ya, doktrin militernya, itu mengikuti Israel. Lihat aja contoh-contoh ya, senjata-senjatanya mereka. Apakah tidak meniru Israel? Sebagian kecil ya, sebagian kecil senjata-senjata. Doktrinnya pun doktrin Israel dia pakai. Doktrin militernya mereka itu berkiblat ke Israel. Karena mereka merasa negara paling kecil di antara raksasa-raksasa, negara raksasa yang di sekitar dia. Bayangkan kalau masalah security mereka tidak ketat sekali. Wah berat. Di sana itu nggak ada sistem kenal, nggak ada. Who are you? Enggak. Ya kami aja kalau setiap datang ke sana, karena sudah semua paspor apa segala macam itu udah kita mau berangkat sudah kita kirim dulu. Ya, kalau saya kan selalu membawa itu tim, mulai dari tim kecil sampai tim panglima. Jadi ada namanya panglima TNI dengan panglima Singaporean Armed Forces meeting. Itu setiap tahun ada itu. Dan saya sekretarisnya. Jadi sudah tahu saya semua bagaimana mereka Singapura itu ya. Masalah paradigmanya, kemudian pusat kekuatan dia, center of gravity-nya dia di sana. Bayangkan kalau Singapura, masalah jasa di bidang kesehatan, jasa di bidang angkutan, macam-macam lah. Semua terkait dengan jasa. Kalau mereka rusak jasanya itu gara-gara teroris, gara-gara doktrin ideologi yang berbeda dengan mereka, sorry aja. Nah, mereka itu ya saya salut sama Singapura itu. Ya mereka pejabat-pejabatnya itu memang yang dipilih betul sejak SMA udah dipilih. Kalau kita kan tidak. Yang pintar-pintar itu malah nggak ada yang mau masuk tentara kan. Kalau mereka enggak, terpilih semua itu. Makanya kalau jadi panglima apa segala macam nggak perlu pakai fit and proper, sudah tahu memang dia memang hebat gitu loh. Dan mereka mementingkan sumber daya manusia. Ya, sumber daya manusia itu lebih penting bagi mereka daripada yang lainnya. Itu makanya Lee Kuan Yew ya waktu ketika dia pisah dari Malaysia, yang pertama dia bangun apa? Sumber daya manusianya. Bayangkan aja mereka kan tidak punya sumber daya alam ya seperti tambang, bahkan sayur aja datang dari luar kok. Sayur aja datang dari luar. Buah-buahan dari luar. Coba ke Singapura coba. Buah-buahan dari mana? Ada yang dari Indonesia, ada dari Filipina, ada dari Thailand. Ya, buah-buahnya di sana ada dari China sekarang.
Jadi memang paradigmanya kalau UAS, siapa sih UAS bagi Singapura, masih UAS itu nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Saya beritahu. Jadi mereka ini nanti akan terkaget-kaget, makanya yang lain, yang antek-anteknya si UAS ketakutan. Mereka nggak bisa ke Singapura kan. Lihat aja nanti, bukan hanya UAS saja, pasti banyak yang lain yang tidak bisa ke sana. Nah, itu yang menjadi masalah. Jadi kalau kita lihat ya, hati-hatilah karena mereka punya yang namanya National Security Act, ya, undang-undang keamanan nasionalnya mereka. Jadi tidak ada tawar-menawar, ya, di dalam masalah keamanan. Bagi mereka keamanan itu adalah kesejahteraan yang paling tinggi. Bayangkan aja, mungkin sampai saya udah lama nggak ke Singapura ya, sejak COVID ini nggak pernah ke Singapura lagi. Dulu itu coba lihat, ada pasukan bersenjata kan di airportnya itu, lihat aja. Ada pasukan bersenjata, patroli terus setiap saat. Apalagi ketika teroris ini sekarang sedang merajalela. Jadi ya salahnya UAS sendiri sih. Kalau saya lihat ya dari gambar-gambarnya UAS, matanya itu mata setan loh itu. Lihat nggak kalian? Matanya mata setan itu. Oh iya, itu setan, itu iblis itu. Ya makanya coba ya, sekarang ada teknologi baru, ya. Orang itu jujur, orang itu macam-macam ya, orang ini bandit, Recording in progress. ya, orang yang jahat apa segala macam, itu bisa dilihat dari tes mata loh. Sekarang udah ada teknologi itu, tes mata. Recording stopped. Di mata itu dipoto, ya, kanan kiri, ya, di matanya langsung terus dicocokkan. Oh, kalau mata begini, fotonya begini, ini orang berbahaya. Mereka sudah tahu itu. Ya sudah tahu. Jadi kalau UAS itu ditolak, kenapa kok kita jadi ribut? Apalagi ini ada demo, mau demo. Mau demo 1000 kali pun Singapura nggak peduli. Kami, negara kami punya kedaulatan kami. Negara kami adalah kami, bukan kalian, kan begitu. Dan di ASEAN itu, ya di ASEAN, itu ada ASEAN Political Security Committee. Ada ASEAN Security Committee, sudah berubah. Dulu ada Political Security Committee. Nah, ASEAN Security Committee itu yang mimpin itu Indonesia sebenarnya. Ya, ASEAN Sosial Budaya itu diserahkan ke Thailand. Ekonomi kalau tidak salah diserahkan kepada Singapura atau Malaysia. Jadi jangan heran ya, kalau memang paradigma bernegara, berbangsa dan bernegara di Singapura ya berbeda dengan kita, tapi mereka terikat juga. Mereka nggak akan mau negaranya itu dicaruk-maruk sama teroris. Sampai sekarang kalau tidak salah ya, Singapura itu belum ada masalah-masalah teroris. Pernah mau kejadian, tapi segera disergap sama mereka. Kalau kita beda. Karena kita negara yang paling banyak pulau ya. Ya kota-kota besarnya banyak. Jadi dari mana-mana bisa masuk. Makanya saya pernah ceramah dulu, ya. Ceramah dulu bagaimana teroris ini sukar masuk ke Singapura. Ya karena mereka di satu kota, satu negara. Negara Singapura, kotanya pun kota Singapura namanya kan. Jadi beda cara mempertahankan Singapura dengan cara mempertahankan kita untuk menghadapi istilahnya teroris-teroris ini. Tadi Bu Butet itu yang bilang berternak kadrun, bukan berternak kadrun, berternak teroris. Lihat bagaimana memberantas teroris di Indonesia ini. Susah sekali. Ya, susah sekali. Kenapa? Karena ideologi. Nah, ideologi itu nggak bisa mati. Itu persoalannya. Itu persoalannya. Makanya coba kita ikuti paradigmanya Singapura ya. Tidak ada pendidikan agama di sekolah. Nah, itu yang coba-coba kemarin di Indonesia pun mau dilakukan seperti itu kan. Puan kan ngomong itu, Puan Marani. Udah rame kan. Sudah rame. Nah, ini yang perlu kita waspadai ke depan ya. Karena negara kita ini paling berat ya untuk menghadapi teroris. Ya, tapi bukan mereka nggak membantu. Kalau memberikan informasi pasti. Intelijen itu ada, intelijen sesama antar negara itu ada. Saling tukar-menukar intelijen itu ada. Tidak mungkin mereka itu diam saja, enggak. Atase militer, ya, atase pertahanan yang ada di negara-negara itu intelijen terbuka.
Ya, tapi ada intelijen tertutup yang tidak kita tahu. Mereka mungkin menyamar sebagai wisatawan, mereka menyamar sebagai tukang apa segala macam lah. Nah, ya mereka itu coba, jadi beda, nggak sama paradigmanya. Nah ini aja yang bisa saya komentar. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Di kita dengan Singapura itu ada agreement tentang masalah keamanan, ya antar negara, ya kemudian keamanan di perbatasan. Hati-hati loh, ya itu aja dulu komentar saya. Sedikit saya menambahkan ya, karena tadi kita supaya kita menjurus. Yang Luar perlu kita biasa. waspadai adalah kemungkinan 4.200 larangan. loh kita yang nonton ini loh hari ini loh. Ya. 4.200 live-nya nih. Andi USA langsung Amerika. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi. Udah lama nggak muncul. Ya kan, tadi saya udah bilang saya kena PHK, terus pusing di rumah, bini ngajak jalan-jalan ke 2 minggu lebih deh. Ini bentar ya. Saya lagi di mana itu, di Spanyol. Saya tanya orang di sana, "Donde este señor Paul Zhang?" Dia bilang, "No sé." Jadi Paul Zhang ini nggak terkenal di Spanyol. Gitu. Anyway, so urusan UAS ini, what can you say? You know, jadi ya, I raise my hat to Singaporean government for taking the action. Itu membuat kita bangga. Apa namanya? Tadi Pak Paul bilang dia ke Singapura mau ke Gilang. Ya dia rupanya ke Gilang bukan cara sama dia ini, ya kan? Jadi ya ini sekalian ini Indonesia dipermalukan sekarang ini. Jadi ya bagaimana ya, kita udahlah, ini memang jalan Tuhan. Dia nggak ini DPR Komisi 8 katanya mau penjelasan. Apalagi yang mau dijelasin, udah kejadiannya udah begitu, orangnya udah begitu, udah dianggap sebagai teroris. Mau apa lagi? Satu, kedua si itu siapa, Varli Zong itu ya protes ini orang-orang geblek semua ini. Anyway, so puji Tuhan kejadian ini bagus buat kita, meningkatkan kita punya moral dalam melihat keadaan yang belakangan ini yang terjadi. Udah itu aja Pak Po, thank you. Oke. Lanjut. Tapi ini sudah jam 11 nih ya. Ini yang antri masih banyak lagi nih. Presiden, mana nih presiden nih? Hola, Ulalala. halo. Ya. Seperti biasa saya mau memberikan warna yang berbeda dan silahkan dielaborasi atau dikritisi juga boleh. Jadi kalau dari pandangan saya sebagai presiden dari planet lain, saya melihat Indonesia sedang diajak bermain bola atau bermain poli. Jadi diberikan toser, diberikan bola umpan oleh Singapura, diberikan bola lambung oleh Singapura, lalu Indonesia, bila saya sebagai presiden di Indonesia, saya akan menggunakan kesempatan emas ini, momentum yang sangat berharga ini, untuk saya cemes gitu. Ini bola lambung, ini momentum yang indah sebenarnya. Jadi Singapura, jadi si bola itu adalah si UAS, bolanya itu UAS, lalu Indonesia atau kepresidenan atau kenegaraan ini akan bersikap seperti apa gitu. Dan kalau saya sebagai presiden Indonesia, maka saya akan berkata bahwa yang mana yang harus kita lulukan sesungguhnya, yang mana yang harus kita lulukan. Saya akan memberikan statement kepada Singapura, atau saya berikan statement publik juga boleh gitu. Nanti kan Singapura juga akan melihat. Saya akan berbicara seperti itu. Yang mana yang harusnya kita lulukan? Apakah itu kejujuran, ataukah kemunafikan atau kebohongan? Yang mana yang harus kita lulukan? Seperti si Somad, apabila Singapura memberikan statement bahwa Somad dianggap radikal atau ekstremis atau menyebarkan ujaran-ujaran perpecahan atau kebencian, maka kita harus sama-sama sadari
standing point Somad itu apa? Standing point Somad itu adalah pedagang Islam atau penyiar tentang keislaman, maka kita harus tahu Islam itu seperti apa produknya gitu. Jadi jangan mengharapkan mendapatkan berlian dari seonggok kotoran. Bila produk Islam seperti itu, maka Somad sesungguhnya sudah menunjukkan bahwa Islam memang seperti itu. Akan saya berikan dua contoh yang sangat kontras. Dua-duanya sama-sama Shihab, yang satu Quraisy Shihab, yang satu Habib Rizik Shihab, cucu Muhammad atau whatever. Nah, ini dua contoh ini sangat kontras sekali perbedaannya. Kira-kira yang mana yang menampakkan kejujuran Islam dan yang mana yang menampakkan kebohongan atau kemunafikan Islam? Gitu. Jadi yang mana pedagang yang jujur? Yang mana yang bilang bahwa produk dagangnya yang sesungguhnya memang seperti itu adanya gitu? Yang mana yang jujur? Ini dua-duanya begitu kontras. Yang mana yang kita harapkan begitu banyak di permukaan? Ketika yang begitu banyak di permukaan adalah sejenis seperti Quraisy Shihab, maka orang akan mudah untuk tertipu bahwa produk ini adalah produk yang sangat brilian atau emas atau berharga. Namun ketika yang lebih banyak di permukaan seperti sang cucu Muhammad, si Rizik Shihab itu, maka orang akan melihat bahwa produk Islam seperti apa gitu. Saya akan memberikan pandangan ini dan kira-kira yang mana nih kepada kalayak semua nih, yang mana yang harusnya ada gitu. Dan satu lagi, Indonesia ini secara sosiologis intelijensialnya begitu rendah dan saraf sensitifnya itu dipelihara, diberikan stempel fragil oleh para legislator dengan para Makanya ngacengan, Pak. gimana? Kan saraf sensitifnya dipelihara, jadi ngacengan. Ya memang sih. Maksud saya gini, saraf sensitifnya itu maksud saya gini, tidak perlu jauh-jauh dengan agama. Di rakyat itu street justice sering terjadi. Orang diteriakin copet, diteriakin maling, itu digebugin massa sampai mati. Itu street justice. Artinya apa? Artinya saraf sensitif rakyat begitu mudah sekali menyerap doktrin apapun yang dia terima. Teriakan copet, teriakan maling masuk ke kuping, langsung menggerakkan otak. Begitu seperti spons, seperti lembek sekali gitu. Nah, saraf sensitif itu apakah harus kita pelihara? Tentu harus kita tempa dong, bukannya kita berikan stempel fragil dan jangan bodohi rakyat saya lagi, jangan jerumuskan rakyat saya lagi gitu. Tidak seperti itu kan? Ketika kedewasaan itu semakin berkurang saraf sensitif, artinya rakyat begitu kekanak-kanakan ketika saraf sensitifnya sangat mendominasi, dan itu adalah perumpamaan yang sama kepada keagamaan seperti penistaan gitu. Ketika orang dituding penistaan, rakyat langsung begitu mudah tersulut gitu. Itu jangan distempel fragil, malahan jangan diberikan undang-undang yang sampah-sampah. Tapi orang yang tergerak untuk melakukan hal-hal anarkis itu yang harusnya dieksekusi. Jadi tidak ada tempat atau tidak ada alasan apapun untuk orang melegitimasi kejahatan kekerasan gitu. Nggak ada alasan apapun dengan pembenaran kekerasan. Kekerasan tidak dibolehkan dengan alasan apapun gitu. Meskipun itu penistaan gitu. Jadi karena saraf sensitif rakyat berada pada posisi gemar dengan hal-hal atau isu-isu penistaan, maka bombardir rakyat dengan penistaan. Jadi jangan malah kendor, jangan malah diberikan momok, jangan sekali-kali mengangkat isu keagamaan atau mengangkat isu-isu sensitif gitu. Jangan begitu. Itu memang ada beberapa kekuatan di kenegaraan yang memang mengkondisikan untuk memelihara saraf sensitif rakyat, karena memang itu jualan dia gitu. Jualan mereka. Tanpa kesensitifan rakyat, jualan mereka nggak akan laku gitu. Maka dari itu sebenarnya no pain, no gain. Jadi nggak ada pertumbuhan kekuatan tanpa ada rasa sakit. Maka harus ditempa terus. Ya dinistakan terus gitu. Ya digembleng terus gitu. Jadi jangan malah diberikan stempel dilarang menista atau apa gitu. Itu dari saya, dan silakan dielaborasi atau silakan dikritisi. Terima kasih. Oke, saya mau langsung lanjut ke Prof. Lanjut, Pak Santriamer. Wah, ini masih banyak nih. Tapi kita harus sudahi ya, karena kita mau selesai jam 11 nih ya. Pak Santriamer ya. Silakan Pak Santriamer. Terima kasih Pastor Paul, terima kasih teman-teman semuanya. Jadi mengenai UAS ini saya membagi dua bagian aja, tapi singkat ya. Singkat saja. Pertama itu siapa UAS ini? Tadi ada teman mengatakan itu UAS itu batu bara. Iya, dia batu bara. UAS inilah produk
daripada Perang Padri tahun 1816 sampai 1820 ketika Sumatera Barat memasuki dan melakukan genosid kepada suku Batak. Nah, mereka inilah yang diancam dengan pedang si batu bara ini sehingga mereka menjadi kadrun, ya, menjadi Wahabi. Sumatera Barat itu Wahabi, termasuk itu Fadli Zon itu grupnya itu. Nah, UAS ini memang orang Batak, tetapi orang Batak menganggap ini orang yang tidak beradat. Karena mereka ini memang sudah tidak beradat. Kawin satu marga dan adat istiadat Batak itu mereka buang sama sekali. Jadi bagi orang Batak ini UAS ini nggak laku. Ya, jadi kan besar di Pekanbaru. Nah, yang ketiga adalah saya tidak menyoroti perilaku daripada UAS karena kita sudah mengetahui semuanya, ya, dan umum sudah mengetahui. Saya lebih berfokus kepada orang-orang, ya, yang namanya intelektual kah itu, yang menamakan dirinya tokoh agama kah, yang menamakan dirinya anggota dewan kah, mereka itu dalam tanda kutip sudah sakau, ya, sakau. Orang yang sudah sakau sudah nggak berpikir normal, termasuk itu pakar hukum tata negara Yusril Isamanindra yang mengatakan harus dipertanyakan itu kedutaan besar Singapura, kenapa UAS ditolak? Loh, ya kan, sudah nggak normal, semua abnormal. Jadi kenapa nih UAS ini misalnya begitu hebat, ya, begitu hebat, begitu sejuta umat katanya. Saya menduga karena ini adalah kebijakan Wahabi internasional, ya, termasuk HTI. Di Arab Saudi kan Wahabi sudah mulai dihapus, ya, sudah mulai dilarang, ya, para pengkhotbah yang radikal sudah ditangkapi. Nah, mereka ini sekarang sedang mencari wilayah di mana mereka bisa bertumbuh kembali. Nah, Indonesia ini adalah salah satu lahan yang subur. Kenapa lahan subur? Karena pemerintah penyelenggara negaranya nggak tegas. Yang kedua, mereka dibiayai. Orang-orang yang miring omongannya di Indonesia itu dibiayai itu dari luar negeri. Bisa 20 juta, 30 juta itu. Jadi per provinsi mereka itu sudah ditempatkan satu orang untuk mengorganisir itu, melakukan itu. Ini yang tidak diwaspadai oleh para penyelenggara negara itu. Jadi mereka soal dana misalnya, ya, di samping diharapkan dari jemaatnya itu Pak sedikit lah, tapi dari luar negeri yang paling banyak itu dari Arab Saudi. Jadi yang sangat kita sayangkan adalah pertama para intelektual, para anggota dewan dan orang-orang tertentu itu yang menamakan dirinya hebat, tetapi begitu menanggapi isu yang begini jadi sakau, otaknya jadi tumpul gitu, memalukan gitu, ya. Sampai misalnya mengatakan demo ke kedubes Singapura. Nah, jadi kita akan melihat di sini nanti bagaimana pemerintah Republik Indonesia menyikapi ini. Saya yakin mereka tidak akan membela ini, UAS ini. Tetapi ini juga mereka mau menguji sebenarnya, mau mengukur diri kekuatan daripada UAS Group ini menjelang 2024. Itu yang sebenarnya dipolitisasi, digoreng-goreng. Yang saya maksud di sini adalah para anggota dewan atau siapapun itu intelektual ini jangan bikin rakyat Indonesia ini jadi bodoh. Kalau Anda mau bodoh, bodoh sendiri. Kalau Anda mau mati, mati sendiri. Jangan ajak-ajak orang. Itu aja yang ingin saya sampaikan Pak Paul pada malam hari ini dan terima kasih banyak buat teman-teman. Iya, Ya, udah Pak Paul, terima kasih Pak. Tanggung dua lagi deh ya, kita selesaikan ya. Anak ini bahaya laten komunis siapa nih? Bahaya laten komunis ada aja. Bahaya laten Islam. Bahaya laten komunis ada sini. Lalu Napoleon Bonaparte ya. Ya, Napoleon dulu, Napoleon. Ada Napoleon? Ya, silakan Napoleon. Selamat malam. Ya, itu tadi bahaya laten tadi memang yang Islam bodoh yang masuk di chat yang maki-maki Zoom ini. Jadi kalau melihat kejadian hari ini memang kejadian yang banyak menggembirakan ya bagi orang-orang Kristen terutama di Indonesia ini. Karena berita ini sebenarnya sangat-sangat lucu gitu loh. Saya sih berharap sebenarnya bukan hanya Somad saja yang mencoba untuk berliburan ke Singapura. Saya juga ingin melihat sebenarnya kalau si Anwar Abbas juga ingin berlibur ke Singapura, bagaimana tanggapan dari pemerintah Singapura gitu loh. Jadi
apa yang terjadi dengan kejadian ini, dengan begitu banyaknya pembelaan-pembelaan dari manusia-manusia bodoh yang ada di Indonesia ini, kita melihat bukan dari status pendidikan atau dari status yang lain, tapi memang racun khilafah itu memang sudah sangat menyerap di Indonesia. Jadi kebodohan itu semua secara serempak dinyanyikan dalam satu harmoni yang mungkin akan dilakukan oleh komposernya para PA212 untuk berkonser di gedung kedutaan Singapura besok mungkin barangkali. Jadi ini tontonan yang menggelikan dari suatu atraksi kebodohan yang mungkin akan dipantau oleh seluruh dunia. Nah, dari situlah kita berharap agar semua kaum Kristen yang ada di Indonesia, terutama kaum Kristen yang memang penjaga ideologi Pancasila, kita harus tetap melawan ideologi laknat seperti ini yang akan memecah belah bangsa kita. Oknum-oknum seperti ini jangan lagi diberi panggung, jangan lagi diberi kesempatan. Dan kita berharap pemerintah kita juga secara terbuka untuk memberikan keadilan seadil-adilnya dan bersama-sama menjaga keutuhan negara ini. Jadi Pak Paul, memang ini berita konyol yang paling menggelikan, bagaimana seorang yang sangat diagung-agungkan di negara ini tiba-tiba tidak dianggap seujung kuku apapun oleh sebuah negara kecil. Ya. Ini bagi saya mungkin tamparan tahun ini buat si Somad ini, agar kiranya kalau dia ingin mau berlibur ke negara orang lain, jangan menghina-hina negara orang lain yang mau dia datangin gitu loh. Iya betul. Kan dia sebelumnya dia menghina Singapura, bagaimana ini, bagaimana itu, Singapura kan gitu. Tapi dia mau datang ke sana gitu loh. Kan alangkah baiknya kalau memang dia harus mau pergi ke Dubai, ke ini kan mungkin akan lebih terbuka. Tapi kita nggak tahu apakah memang dia sponsornya nggak ada ke sana ya. Mungkin hanya sampai di Singapura aja sponsorship-nya gitu loh. Nah, cuma kan tingkat intelijensi mereka kan agak rendah. Mereka tidak tahu sebelum mereka melakukan ke sana kan mereka tidak selidiki dulu apakah mereka mendapat layak masuk atau enggak. Tapi mungkin inilah jalan Tuhan kan, membuka mata semua orang bagaimana dia dipermalukan. Bahwasanya di sebuah negara kecil yang dia selalu anggap ini negara Singapura adalah negara kecil dan tidak begitu penting, bahkan tidak menghargai dia seujung kuku sekalipun. Jadi semoga besok-besok mungkin kalau Anwar Abbas mau main-main, kita mau lihat reaksinya Singapura itu seperti apa gitu loh. Itu aja Pak Paul. Selamat malam. Oke. Ini tadi Supriyadi kenapa minta dinyalakan mikrofonnya Supriyadi? Oh ya, Pastor, itu kan ada yang di chat ngerusuh itu bahaya Latin komunis. Itu suruh naik aja, Pastor. Kita libas-libas aja di sini sama-sama itu. Kurang ajar itu. Oh, dan singkirkan aja udahlah. Kita lagi merayakan kan hari ini kan kita kan. Lihat ya di layar Anda ini penutup ya. Ini 10 negara dengan paspor terkuat di dunia ya. Artinya Anda bisa kemana saja. Luxembourg ya, Luxembourg itu tetangganya Belanda sebelahnya ya. 115 negara, Swedia 115 negara, Irlandia 114 negara, Belgia 114 negara, Swiss 114 negara, Finlandia 113 negara, Portugal 113 negara, Republik Ceko 113 negara, Belanda 113 negara, Singapura 113 negara. Indonesia itu urutan nomor 146 ya. Paling cuma berapa 10 negara atau berapa negara itu ya. Nah, ini 10 negara dengan paspor terkuat ya. Asik ya. Nah, ini paspor saya nih saudara. Ini paspor saya ya. Paspor Belanda ya. Jadi saya boleh kemana saja. Begitu ya. Oke, kita akan tutup di dalam doa ya. Maaf ya ini teman-teman ya, walaupun yang nonton masih 4.000, tapi karena saya hari tugas masak ya, saya mesti masak dulu. Kita akan tutup di dalam doa. Ini ada apa namanya, Pak Robert boleh tutup dalam doa. Pak Robert ada di sini nggak Pak Robert? Halo, Pak Robert.
Pak Paul Dere ada? Ibu Lise aja Pak Paul. Mana ada. Ini Ibu Liso ada? Ya sudah, Pak Andi saja ada yang berdoa ya, Pak Andi USA ya. Pak Andi, ya silakan. Okay. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you for today, for our sharing today. Thank you for the opportunity. Thank you for government of Singapore making us proud and happy today, Lord Jesus. Thank you, Lord, and may your name be glorified. Bless all the people that are involved in this Zoom, Lord. I'm speaking blessing upon them, Lord, day by day. Hallelujah. Thank you, Lord. May God bless Indonesia. God bless your people in Indonesia. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Kita terima berkat Tuhan Yesus ya mereka Adonai Wais mereka Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai penau elika wihuneka Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus satu-satunya Adonai kami Kurios kami juru selamat kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Tobi sudah mau masuk. Jangan lupa besok kita ada kuliah Pancasila. Terima kasih Pak Santiamer dan teman-teman lain, para host, para co-host. Dan kita akan viralkan. Anda boleh viralkan ya semua video saya ya, gratis. Tidak usah membayar. Ya, dan tidak akan saya strike ya. Oke, semuanya Anda lupa nyalakan mikrofonnya ya. Hari ini banyak sekali ya. Mana nih? Ya, Anda bisa nyalakan mikrofonnya. Dan jangan lupa jam 4 pagi ada doa fajar, jam 4 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Saya tutup lagi. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Indonesia. Yesus memberkati Indonesia. Kami datang masuk hadirat-Mu, merendahkan diri dan mencari wajah-Mu. Ampunilah kami dan bangsa ini. Tuhan, kami datang masuk hadirat-Mu, merendahkan diri dan mencari wajah-Mu. Ampunilah kami dan bangsa ini. Lawat kami dengan kasih-Mu, bakar kami dengan api-Mu, curahkan hujan Roh-Mu, pulihkan negeri kami. Yesus kunjungi bangsa ini. Oh Tuhan, kami datang masuk hadirat-Mu, merendahkan diri dan mencari wajah-Mu. Ampunilah kami dan bangsa ini. Lawat kami dengan kasih-Mu, bakar kami dengan api-Mu, curahkan hujan Roh-Mu, pulihkan negeri kami. Yesus kunjungi bangsa ini.
bakar kami dengan api-Mu, curahkan hujan Roh-Mu, pulihkan negeri kami. Yesus, kunjungi Indonesia. Oh, lawat kami dengan kasih-Mu, bakar kami dengan api-Mu, curahkan hujan Roh-Mu, pulihkan negeri kami. Yesus, kunjungi Indonesia. Yesus, kunjungi Indonesia. Yesus, kunjungi